Ratusan tenaga kesehatan atau nakes non-ASN yang bertugas di sejumlah puskesmas dan RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya kembali melakukan aksi unjuk rasa. Kali ini, para nakes non-ASN tersebut mendatangi Balai Kota Tasikmalaya, tempat berkantor Wali Kota Tasikmalaya, yakni Haji Muhammad Yusuf, Selasa 13 September 2022. Masa aksi tiba di Balai Kota Tasikmalaya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan atribut putih dengan iring-iringan mobil bak terbuka dan kendaraan roda 2. Sayang, orang yang dituju yakni Wali Kota Tasikmalaya saat itu tidak ada di tempat. Begitupun dengan Sekda, sehingga para nakes hanya diterima oleh staf ahli dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Untuk semua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang Bapak Ibu, saudara sekalian, atau dalam hal ini anak-anak saya semua. Salam sejahtera selalu, sehat selalu. Terima kasih. Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tahu persis, saya menyaksikan sendiri perjuangan Bapak Ibu, kontribusi Bapak Ibu terhadap pembangunan di bidang kesehatan. Bapak percayalah bahwa kami di pemerintah kota sejak digulirkannya bahwa akan ada keputusan tenaga non-ASN di tahun 2023, kita tidak berhenti atau tidak. Weni, salah satu peserta aksi, menyatakan aksi kali ini merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya. Mbak, boleh perkenalkan aja dulu namanya? Ya, Nama Mbak siapa? Weni, Weni dari Puskesmas atau RSUD? Puskesmas Kahuripan. Apa? Puskesmas Kahuripan. Apa aja sih tuntutannya intinya dari demo hari ini tuh? Tuntutannya kan di P3 kan atau ASN. Iya. Ya, tadi kan bilang ya Pak Kadis. Iya, betul. Beri waktu kami, kalian semua kan kami P3 kan gitu kan? Betul. Tapi beri waktu kami begitu. Waktu bulan Juli pernah ada demo itu kan ya, betul nggak? Saya lihat di berita beberapa bulan lalu itu pernah ada demo juga sama dari Nakes. Ya, Emang nggak ada tanggapan baik apa gimana sampai sekarang harus menggelar demo lagi? Iya, ini menindaklanjuti. Ya, data kami akan segera dikirim ke BKN. Ini kan BKD daerah, terus ke BKN. Ini berapa lama prosesnya kira-kira? Dari bulan kemarin tuh Agustus, itu sekitar Agustusan. Kalau boleh tahu, maaf Mbak nih, berapa sih emang gaji dari nakes ini untuk yang honorer? Kalau yang non blood itu ada yang 150 sampai 300 satu bulan? Iya. Wow. Itu paling kecil berarti ya? Iya. Untuk kerjanya sama aja berarti sama kayak yang lain? Sama. Oke. Harapannya gimana Mas? Pengen Mbak mau gimana nih dari tanggapan pemerintah? Kata Mbak nih, tanggapan pemerintah Kota Tasik bagus apa enggak sekarang dalam menghadapi demo hari ini? Ya lumayan welcome. Oke. Sebelumnya welcome. Sama juga. Iya. Berarti harapannya gimana Mbak mau ke depan? Harapannya ya kami semua angkat jadi P3 atau ASN. Daripada merekrut lagi ASN yang baru-baru, Iya. mending kami yang lama-lama. Udah berapa tahun Mbak? Saya 5 tahun. 5 tahun. Ada teman saya yang 17 tahun. Wow, itu gajinya masih honorer? Masih. Mbak, kalau seandainya tidak diangkat gimana tuh? Mau apa gitu? SK-kan aja, SK wali kota atau bupati. Kalau di kabupaten kan bupati, kalau sini wali kota. Ya beri kami SK sesuai
kalau sekarang kan kami belum ada ikatan SK. Ya. Berarti kan itu cuman hanya MOU Puskesmas. Oke. Jadi intinya beri kami SK wali kota, terus upah yang sewajarnya. Setelah cukup lama berorasi, akhirnya para pengunjuk rasa diterima oleh staf ahli bidang kemasyarakatan, yakni Dr. Andes Haji Jalaluddin MSI, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Haji Uus Supangat, dan Direktur Utama RSUD Dr. Budi Tirmadi. Hasil audiensi kami hari ini dikatakan masih mengambang karena menunggu aturan. Jadi pada dasarnya kami dari tenaga fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, itu di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutarjo milik Pemkot, lalu di Puskesmas kurang lebih 22 puskesmas. Jadi terkait aksi ini terkait dengan adanya aturan-aturan pemerintah yang menyatakan bahwa kami itu pegawai BLUD itu tidak termasuk dalam regulasi pendataan yang sekarang lagi didata oleh BKN. Itu salah satunya menjadi keresahan bagi kami sebagai tenaga BLUD. Sedangkan kami sendiri di BLUD itu kan ada PNS dan juga ada P3K, honorer juga ada. Lalu adanya PP 49 tahun 2018 terkait di pasal 99 ayat 1 bahwa honorer itu akan dihapuskan di tanggal 23 November 2023. Namun barusan hasil audiensi, sayangnya Pak Wali Kota tidak datang. Kami diterima oleh staf ahli, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKAD, lalu oleh Kabid Kepegawaian BPKSDM. Jadi barusan aspirasi kami baru ditampung dan nanti akan disampaikan ke Pak Wali Kota. Nah, kami di sini itu menginginkan bahwasannya kami ingin bekerja sesuai dengan layaknya pegawai. Nah, yang mana BLUD itu merupakan pengelolaan secara fleksibilitas, pengelolaan keuangannya. Meskipun transitoris tercatat ke dalam APBD, dan kami itu ingin ada status yang jelas bahwa kami itu diakui sebagai pegawai pemerintah gitu. Yang mana aturan-aturan yang sekarang yang ada itu bagi kami itu menggantung. Jadi kami PNS bukan, P3K juga bukan, honorer juga bukan. Kenapa? Karena ada surat edaran yang dari link pendataan deputi kepala BKN bahwasannya untuk tenaga BLUD itu tidak masuk ke dalam pendataan karena mata anggaran kegiatan belanja pegawainya dari MAK 51, sedangkan dalam aturan Permenq, Peraturan Menteri Keuangan, MAK 52 itu untuk Badan Layanan Umum Pusat. Lalu ada lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 050 5889 tahun 2021 bahwa MAK 51 itu di situ termasuk pegawai BLUD. Jadi tumpang tindihnya aturan ini yang mana yang harus kami ikuti? Menyikapi dengan hal yang disampaikan oleh teman-teman nakes di Ya terima kasih lah ya. Yang pertama saya sampaikan tentu saya sangat mengapresiasi terhadap nakes hari ini. Kita tahu, kita dengar keluhan mereka seperti apa pada hari ini berkenaan dengan status dan besarnya penghasilan. Tapi alhamdulillah dengan adanya aturan yang memang dikeluarkan hari ini bahwa ke depan bahwa di pemerintahan itu hanya ada PNS dan P3K. Nah ini juga yang menjadi kekhawatiran nakes, baik itu yang di dinas maupun yang di unit kerja, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Tapi alhamdulillah dari hasil konsultasi bahwa untuk BLUD itu kan masih ada formulasi lain, tidak hanya P3K, tapi di sana ada tenaga ahli, dan mudah-mudahan nanti ketika tidak masuk dari tenaga P3K bisa masuk di tenaga ahli. Dan satu hal lagi bahwa hasil mudah-mudahan ini tidak ada perubahan lagi ya, bahwasannya untuk BLUD itu dikeluarkan daripada yang harus dikeluarkan di tahun 2023 besok. Ini kan menjadi harapan tersendiri buat kami dan khususnya buat teman-teman nakes yang ada di puskesmas maupun rumah sakit. Nah itu barangkali yang
hasil hari ini. Dan pada hari ini juga perlu saya sampaikan bahwa Pak Sekda bersama dengan Pak Kadran BKPSDM Kota Tasikmalaya sedang menghadiri pertemuan atas undangan kepegawaian di Jakarta terkait dengan pembahasan hal yang sama juga yang hari ini dibicarakan, dan mudah-mudahan nanti ada perkembangan yang lebih menggembirakan. Nah, pasca dari sana tentu juga kami akan melaporkan apa yang hari ini menjadi hasil dialog kami dengan teman-teman nakes, dan akan melaporkan ke Pak Wali. Tentu juga nanti mungkin Pak Sekda juga akan melaporkan ke Pak Wali, dan ini tentu banyak hal yang harus kita tindak lanjuti di daerah. Uus bersama staf ahli bidang kemasyarakatan mengatakan bahwa seluruh aspirasi para nakes akan ditampung dan disampaikan kepada wali kota.